Vertebrata mempunyai tulang belakang yang memanjang dari kepala sampai ekor. Vertebrata dibagi menjadi 5 kelas, yaitu Fishes, Aves, Amphibia, Reptilia, dan Mamalia. Hidup di air, bernafas menggunakan ingsan, bersifat poikilotrem atau berdarah dingin, yaitu suhu tubuh sesuai dengan lingkungan, memiliki sirip dan ekor untuk menentukan arah gerak di dalam air dan menjaga keseimbangan tubuh, memiliki gelembung renang yang memudahkan bergerak naik turun di dalam air, memiliki gurat sisi untuk mengetahui tekanan di air, mempunyai rangka yang tersusun dari tulang rawan dan tidak memiliki penutup ingsan sehingga celah ingsannya tampak dari luar, berkembang biak dengan cara bertelur dan mengalami fertilisasi internal. Hampir semua anggotanya hidup di laut dan hanya sedikit sekali yang hidup di air tawar, contoh ikan hiu, ikan cucut, dan ikan pari. Memiliki rangkaian tersusun dari tulang sejati dan memiliki penutup ingsan atau operkulum sehingga celah ingsan tidak tampak. Berkembang biak dengan cara bertelur dan mengalami fertilisasi eksternal. Habitatnya ada di air tawar dan ada di air laut, contoh ikan barakuda, ikan tongkol, ikan mas, ikan lele, dan ikan salem. Tubuh berbulu yang berfungsi untuk terbang dan melindungi tubuh. Tulang berongga supaya ringan. Bersifat homoitrem atau berdarah panas, yaitu memiliki suhu tubuh yang tetap dan tidak dipengaruhi oleh suhu lingkungan. Berkembang biak dengan cara bertelur. Mengalami pembuahan di dalam tubuh hewan betina atau fertilisasi internal. Umumnya dapat terbang, beberapa di antaranya tidak dapat terbang, contohnya burung kasuari, burung unta, dan penguin. Burung ini mempunyai gigi di kedua rahangnya serta ekornya berbulu dan berukuran panjang. Semua anggotanya kini telah punah. Anggota hewan ini telah memiliki setrum atau tulang dada yang sempurna, ekor berbulu dan berukuran pendek. Neornithes terbagi menjadi 2 kelompok sebagai berikut. Palaeognathae merupakan kelompok burung yang tidak dapat terbang, memiliki 3 ordo. Yang pertama adalah ordo Sphenisciformes, contoh penguin, ordo Casuariiformes, contoh burung kasuari, ordo Apterigiformes, contoh burung kiwi. Neognathae merupakan kelompok burung yang dapat terbang, memiliki 5 ordo, yaitu ordo Galliformes, burung yang mempunyai kaki untuk mengais dan berlari, contoh ayam. Ordo Passeriformes merupakan burung yang bersuara merdu, contoh burung ketilang dan burung cendrawasih. Ordo Anseriiformes, burung yang dapat berenang, kakinya pendek dan terdapat selaput di antara jari-jari kaki, contoh itik. Ordo Coraciiformes, burung berparuh besar, tungkai pendek, serta pemakan ikan, katak, dan lebah, contoh rangkong badak. Ordo Columbiformes, burung berparuh pendek, tembolok besar, dan sel epitelnya mudah mengelupas, contoh burung merpati dan burung perkutut. Hidup di 2 alam, yaitu di air dan di darat. Bernafas menggunakan ingsan pada fase larva dan berudu, serta menggunakan paru-paru pada fase dewasa. Bersifat poikilotrem.
Terdapat membran niktitas pada mata yang berguna untuk membasahi bola mata dan melindungi mata saat berada di dalam air. Berkembang biak dengan cara bertelur, mengalami pembuahan di luar tubuh hewan betina atau fertilisasi eksternal, mengalami metamorfosis sempurna atau perubahan bentuk tubuh. Contoh amfibia yaitu salamander, pualam, dan katak hijau. Tubuh dilindungi oleh kulit bersisik dari zat tanduk, bernafas menggunakan paru-paru, bersifat poikilotrem, berkembang biak dengan cara bertelur atau ovipar. Beberapa di antaranya ada yang bertelur melahirkan atau ovovivipar, misalnya ular anaconda, mengalami pembuahan di dalam tubuh hewan betina atau fertilisasi internal. Ada yang memiliki kaki dan ada juga yang tidak memiliki kaki, contohnya ular. Terakhir, bergerak dengan cara melata. Reptilia dibedakan menjadi 4 ordo sebagai berikut. 1. Squamata terdiri atas 2 subordo. A. Lacertilia atau bangsa kadal mempunyai 4 tungkai, contohnya kadal, bunglon, dan komodo. B. Ophidia atau bangsa ular tidak mempunyai tungkai serta rahang atas dan rahang bawah tidak mempunyai sendi, contoh piton, kobra, dan ular sanca hijau. Testudinata atau bangsa kura-kura dan penyu, tubuh terlindungi oleh carapax di bagian atas dan plastron di bagian bawah, tidak mempunyai gigi, dan rahangnya dilapisi zat tanduk, contohnya kura-kura air tawar, penyu hijau, dan penyu kotak timur. Crocodilia atau bangsa buaya mempunyai kulit tebal, rahang kuat, serta pada lubang hidung dan telinga terdapat klep yang dapat menutup ketika berada di dalam air, contohnya buaya muara. Rhinchocephalia merupakan ordo yang paling primitif, contohnya tuatara. Memiliki kelenjar susu atau glandula mamae, bernafas dengan paru-paru, bersifat homoiutrem, berkembang biak dengan cara melahirkan anak atau vivipar. Beberapa di antaranya bertelur, misalnya platypus dan echidna. Pada permukaan tubuhnya terdapat rambut. Umumnya hidup di darat, tetapi ada juga yang hidup di air, misalnya paus, lumba-lumba, anjing laut, dan duyung. Mamalia dibagi menjadi beberapa ordo, tetapi kali ini saya akan membahas ordo Artiodactyla. Contohnya adalah sapi. Nah, coba teman-teman perhatikan mengapa mulut sapi selalu terlihat mengunyah meski tidak sedang makan. Itulah yang disebut dengan memama biak. Dalam ilmu zoologi, ilmu yang mempelajari tentang hewan memama biak tersebut dikenal dengan ruminansia. Hewan memama biak mencerna makanan dengan cara unik. Makanan berupa rumput atau dedaunan dikunyah di mulut, lalu ditelan dan dimasukkan ke dalam lambung. Setelah diproses, makanan tersebut dikirim lagi ke mulut untuk dikunyah lagi. COVID-19, virus mematikan.